Renungan rohani yuk bersama Rendra di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 18 November 2022, dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita disapa oleh firman Tuhan melalui Warta Injil. Warta Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan kepada kita peristiwa tentang kemarahan Yesus. Kemarahan Yesus itu terjadi ketika ia masuk ke dalam bait Allah. Di dalam bait Allah itu Yesus menemukan orang-orang yang melakukan aktivitas berdagang, aktivitas jual beli. Sehingga ketika Yesus melihat hal itu, ia mengusir mereka semua, sebab mereka telah menodai kekudusan bait Allah. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat manusia untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Allah, kini telah berubah menjadi tempat untuk berdagang. Sepanjang siang telah merasa bersalah kepada angin senja berdesir. Ketika Yesus masuk bait Allah, semua pedagang di situ diusir. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan mengusir orang-orang yang melakukan aktivitas berdagang di dalam bait Allah itu, kita menemukan dua alasan pokok kemarahan Yesus. Yang pertama adalah bait Allah adalah tempat doa. Yesus sendiri mengatakan, rumahku adalah rumah doa. Sebagai tempat untuk berdoa, bait Allah menjadi tempat bagi manusia untuk berjumpa secara utuh dan sempurna dengan Allah melalui aktivitas berdoa. Sebagai tempat untuk berdoa, bait Allah juga menjadi tempat bagi manusia untuk membangun relasi secara khusyuk dengan Allah melalui aktivitas-aktivitas rohani. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bait Allah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli di sana. Yang kedua adalah cinta akan rumah Tuhan akan mendatangkan rahmat dan berkat yang berlimpah-limpah bagi manusia. Tetapi dalam kenyataannya terjadi bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas transaksi jual beli di dalam rumah bait Allah itu
telah membuat Bait Allah berubah fungsi, bukan lagi sebagai tempat untuk berdoa, tetapi sebagai tempat sarang penyamun. Rumah-rumah batu di dalam gua, tempat anak berkelelawar berkerumun. Rumahku adalah rumah doa. Engkau menjadikannya sarang penyamun. Saudara dan saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, warta Injil yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita untuk menjaga, memelihara, dan merawat kebersihan dan kesucian Bait Allah, yang tidak hanya dalam pengertian gereja secara fisik, tetapi juga gereja secara rohani. Memelihara dan merawat kebersihan dan kesucian gereja secara fisik berarti merawat dan memelihara gereja di mana kita berkumpul sebagai komunitas umat beriman untuk mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Sebaliknya, merawat dan memelihara gereja secara rohani berarti kita berusaha dan berupaya secara terus-menerus untuk memelihara diri kita, sebab diri kita atau tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Selalu minta diperlakukan khusus. Nama panggilannya harus pakai nyonya. Imam kepala ingin singkirkan Yesus, tapi seluruh rakyat terpikat kepadanya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kekudusan dan kesucian Bait Allah, baik secara rohani maupun secara fisik, adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat beriman. Secara istimewa melalui warta Injil yang kita dengarkan hari ini, kita pertama-tama diajak untuk memelihara, menjaga kekudusan diri kita sebagai bait Allah, agar diri kita tidak menjadi tempat sarang penyamun. Oleh karena itu, yang pertama dan utama kita lakukan untuk memelihara, untuk menjaga kekudusan diri kita sebagai bait Allah adalah menjaga kekudusan pikiran kita, tutur kata kita, dan perilaku hidup kita sehari-hari. Artinya, pikiran dan tutur kata kita sehari-hari harus dibersihkan dan dikuduskan, karena sumber dosa dalam hidup manusia lahir dari pikiran dan terungkap dalam kata-kata. Pikiran dan tutur kata yang baik akan nyata dalam
tindakan dan praktek hidup sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berusaha untuk menjaga kekudusan pikiran kita, menjaga kekudusan tutur kata kita dalam tindakan atau praktek hidup kita sehari-hari. Sebab hanya dengan menjaga kekudusan dan kesucian pikiran kita, maka kita akan menjadikan diri kita sebagai bait Allah yang mendatangkan rahmat yang berlimpah, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Mari hadir di gereja dengan motivasi yang benar. Salam seroja berkah dalam. Hello, halo, hola.